Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah belajar itu yang namanya perangkat keras masukan. Perangkat keras masukan apa aja sih? Kemarin ada keyboard, mouse, terus ada scanner, ada kamera, ada macam-macam lain laginya ya. Nah, kalian harus udah tahu tuh apa aja perangkat input, karena kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu perangkat proses. Perangkat proses beda sendiri dengan perangkat input dan perangkat keluaran. Gampang banget bedainya antara perangkat input dan perangkat keluaran dengan perangkat proses. Kenapa? Karena yang namanya perangkat proses tuh ada di dalam tabung CPU. Tahu kan tabung CPU? Nah, kalau kalian ke komputer, yang ada di atas itu adalah mouse, keyboard, itu perangkat masukan. Sedangkan monitor itu perangkat keluaran. Nah, di bawahnya tuh ada kotak besar yang berat, itu namanya CPU. Di dalamnya itu adalah perangkat pemroses. Yuk kita pelajarin satu-satu yuk. Nah, perangkat pemroses itu adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Jadi, alat input untuk memasukkan, proses untuk mengolahnya, dan output untuk menampilkan. Monitor, kenapa disebut alat output? Karena menampilkan. Menampilkan apa? Gambar hasilnya gitu ya. Terus lagi, secara umum alat proses terangkum dalam CPU. CPU itu singkatan dari Central Processing Unit. Kecepatan kinerja sebuah CPU diukur dengan satuan Hertz. Hertz itu jadi kecepatannya diatur dengan Hertz. Kalau kita naik motor, kecepatannya adalah kilometer per jam. Tapi kalau misalnya CPU, satuannya adalah Hertz. Singkatannya adalah H dan Z. Nah, alat-alatnya seperti ini. Nomor 1 adalah prosesor. Prosesor itu adalah alat paling penting di dalam komputer. Contohnya kita manusia, paling pentingnya adalah otak. Otak mengendalikan semuanya. Jadi misalnya kita mau angkat tangan, nah otak kita menyuruh instruksinya untuk tangan mengangkat ke atas. Begitu juga dengan tangan kiri. Itu diperintah oleh otak kita. Jadi otak kita yang mengendalikan semua yang ada di dalam tubuh ini. Kalau komputer itu prosesor. Kotak kecil ya, dia yang bekerja keras sebagai pengendali seluruh alat. Jadi pengertiannya adalah prosesor adalah alat utama yang berfungsi mengolah data secara digital dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Yang terkenal prosesor adalah Intel dan AMD. Nah, jadi di rumah kamu ada komputer, itu prosesornya Intel apa AMD? Coba aja dilihat ya. Selanjutnya adalah RAM. RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Nah, RAM itu termasuk memori. Tetapi memorinya itu bersifat sementara. RAM sebagai salah satu jenis memori internal yang menentukan kemampuan sebuah komputer dan terletak di atas mainboard. Komponen jenis ini berfungsi sebagai pengingat data atau program. Di HP kalian juga ada tuh RAM. Nah, kalian pasti udah paham banget deh. Fungsinya sama kok antara yang di HP dengan yang di komputer. Selanjutnya adalah mainboard. Nah, mainboard ini adalah papan emak. Mainboard atau motherboard. Biasa disebut motherboard, biasa disebut mainboard. Jadi, semua jenis konektornya dihubungkan ke dalam papan emak itu, motherboard atau mainboard. Nih, misalnya nih motherboard nih ya. Saya mau naruh mouse. Nah, mouse-nya dicolok di motherboard, ya kan? Terus saya mau pakai keyboard. Keyboardnya, ya kan, dicolok di motherboard. Saya mau nambah RAM, RAM-nya ditaruh di motherboard. Saya mau pakai prosesor, prosesornya ditaruh di motherboard, gitu ya. Motherboard itu ada di dalam casing CPU-nya. Jadi kalau kamu buka CPU-nya,
Nah, itu kotak paling besar itu yang menghubungkan semua alat itu adalah motherboard. Selanjutnya lagi ada VGA. VGA identik dengan komponen komputer yang berfungsi menghubungkan mainboard dengan monitor. Kartu VGA dilengkapi dengan memori yang besarnya bervariasi dari 512 MB hingga 4 GB. Biasanya kabelnya itu lumayan besar ya, segini. Itu dihubungkannya ke monitor. Jadi kalau nggak ada kabel itu, maka kita tidak bisa melihat apa yang sedang diproses, apa yang terjadi di dalam komputer. Kenapa? Karena tidak tampil di dalam monitor. Jadi butuhlah yang namanya kabel VGA. Kabel VGA dihubungkannya ke dalam VGA yang satu. Yang satunya lagi dihubungkan ke monitor. Seperti itu. VGA singkatan dari Video Graphic Array. Diapalin ya. Selanjutnya lagi ada sound card. Sound card itu adalah alat untuk pemroses suara. Kalau kalian memasukkan suara melalui mic, halo halo tes tes tes, nah itu kan dihubungkan ke dalam CPU. Nah, itu diproses oleh sound card. Nanti kita ngedengerinnya pakai apa? Pakai speaker. Speaker dicolokin juga tuh ke CPU-nya. Nanti baru keluar suaranya. Jadi urutannya adalah mikrofon sebagai alat input. Halo halo, tes tes, 1 2 3. Nah, diproses oleh sound card, dibaca tuh. Oh, dia ngomong gini nih. Halo halo, tes 1 2 3. Nah, setelah itu dikeluarkan melalui speaker atau headset atau headphone atau earphone, sama aja. Sama-sama alat untuk mengeluarkan suara. Nanti oke, itu adalah alat yang ada di dalam CPU, perangkat pemroses. Jadi, kalau misalnya nanti muncul soal di PG, yang mana ke alat input, yang mana ke alat pemroses, kalian harusnya sudah paham. Kenapa? Karena beda banget antara alat input dengan alat pemroses. Alat pemroses ada di dalam, alat input ada di luar. Nah, tinggal kalian pikir, bedain antara alat input dengan alat output. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah alat output. Alat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan. Contohnya monitor. Piranti keluaran selain monitor ada juga tadi kita udah tahu, yaitu speaker. Speaker itu adalah alat untuk mengeluarkan suara. Jadi ada monitor untuk menampilkan gambar, ya. Ada speaker untuk menampilkan suara. Ada apa lagi? Ada printer. Kalian tahu kan printer? Kenapa disebut alat output? Karena dia mengeluarkan gambar melalui kertas, mencetak. Yang keempat ada lagi proyektor. Kalian sudah ke lab komputer belum? Nah, kalau kalian sudah lihat ke lab komputer, maka di situ ada yang namanya LCD proyektor. Jadi menampilkan, menembak ke dalam layar. Kalian tahu bioskop kan? Nah, di bioskop menggunakan proyektor. Jadi alat pengeluaran juga. Udah paham belum kira-kira perbedaannya antara alat input, proses, dan output? Jadi input kita untuk memberikan perintah, proses yang ada di dalam CPU, sedangkan output adalah untuk menampilkan dan mengeluarkan, contohnya adalah suara, kertas, dan lain-lain. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga kalian paham ya. Kalau kalian nggak paham, boleh tanya kepada saya melalui WhatsApp dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.